Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Arya Pramanda di channel Basuka, Bahas Soal Fisika. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan fungsi gamma. Nah, sebelum untuk lanjut ke penyelesaian soalnya, mari kita review sejenak tentang penjelasan dari fungsi gamma. Nah, untuk penjelasan singkatnya dari fungsi gamma sendiri merupakan bentuk fungsi dari persamaan fungsi khusus. Nah, jadi ini adalah bentuk dari fungsi khusus ya. Jadi di mana bentuk persamaan fungsi gamma secara singkat ini saya tuliskan dua persamaan penting, yaitu dari persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan 1 kita bisa ketahui bahwa secara umum fungsi gamma dituliskan dengan lambang seperti ini atau bisa dibaca dengan GP. Nah, ini sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari X pangkat P dikurangi 1 dikalikan dengan E pangkat X min X dx. Nah, ini berlaku untuk nilai P-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini. Nah, jadi bentuknya kalau integral adalah bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk bentuk yang kedua, G dalam kurung fungsi P ditambah 1 itu sama dengan P dikalikan gamma B atau GB. Nah, ini sama saja. Bisa kita uraikan seperti ini untuk persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi gamma. Untuk soal yang nomor 1, nah ini hitung nilai dari gamma 2/3 dibagi dengan gamma 8/3. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, ini menggunakan konsep dari persamaan yang kedua tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu ketika gamma fungsi P ditambah 1 itu sama dengan P gamma P. Nah, ini persamaan yang kedua nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, sehingga gamma 2/3 dibagi dengan gamma 8/3 itu sama dengan ini bisa kita tuliskan gamma 2/3 tetap. Nah, ini 8/3 itu bisa kita pecah lagi menjadi 5/3 gamma 5/3. Nah, kenapa seperti ini? Nah, seperti yang di persamaan 2 bahwa bentuk dari gamma P ditambah 1 sama dengan P gamma P. Nah, 5/3 itu kan berarti kalau misalkan ditambah 1 adalah 8/3. Nah, jadi ketika gamma 5/3 ditambah 1 itu bisa kita pecah menjadi 5/3 G 5 per gamma 5/3 ini. Nah, sehingga penyelesaiannya kita tulis ulang. G 2/3 dibagi 5/3 dikalikan ini G 5/3 kita pecah lagi menjadi 2/3 G 2/3. Nah, sehingga 2/3 dengan 2/3 kita coret, hasilnya adalah menjadi seperti ini. Gamma 2/3 atau G 2/3 dibagi G 8/3. Nah, ini sama dengan 1/5/3 dikalikan 2/3. Nah, ini tinggal diselesaikan secara matematis, dia dapatkan hasilnya adalah 9/10. Nah, seperti itu konsepnya adalah bagaimana kita memecah fungsi dari G ke dalam bentuk fungsi yang lain. Nah, ini kan kalau misalkan G 8/3 sama saja dengan G dalam kurung 5/3 ditambah 1. Nah, dengan bentuk persamaan 2 kita bisa pecah seperti ini. Nah, kembali lagi untuk G 5/3 bisa kita pecah lagi atau bisa kita ubah bentuk lainnya, itu kan kalau misalkan G 2/3 ditambah 1. Nah, sehingga ini sama saja. Nah, sehingga hasilnya adalah 2/3 G 2/3. Nah, ini hasilnya setelah kita hitung 9/10. Nah, saya rasa ini cukup mudah ya. Nah, untuk soal yang kedua konsepnya sama menggunakan persamaan 2, yaitu di mana kita disuruh untuk menghitung nilai dari G 4 dikalikan G 3/4 dibagi G 7/4. Nah, ini penyelesaiannya adalah kita tulis ulang.
G4 dikalikan G3/4 ini bisa kita tulis ulang. Nah, selanjutnya G7/4 itu kan sama saja kalau misalkan kita mengubahnya ke dalam bentuk G3/4 ditambah 1. Nah, sehingga G7/4 kita pecah menjadi 3/4 G3/4. Nah, ini hasilnya adalah kita coret yang G3/4 dengan G3/4 sehingga G4 dibagi dengan 3/4. Nah, ini dengan hasilnya konsep yang tadi ketika kita mempunyai G4 itu kan sama saja dengan 3 faktorial. Karena apa ini materi yang telah kita bahas sebelumnya itu ketika gamma 4 itu sama saja dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 atau 3 faktorial. Nah, ini 3/4 kita tulis dari hasil yang tadi sehingga didapatkan nilainya adalah 8. Nah, ini cukup mudah ya, seperti konsep yang awal tadi menggunakan persamaan 2. Nah, untuk yang nomor 3, hitung nilai integral berikut dari integral 0 sampai tak hingga dari X min 2/5 E pangkat min X dx. Nah, ini kan sudah dalam bentuk X semuanya, dan ini dalam dx. Nah, sehingga kita perlu mencari identifikasinya, ini adalah bentuk persamaan fungsi apa. Nah, setelah kita pelajari dari yang persamaan 1 tadi bahwa X P pangkat min 1 E pangkat min X dx itu adalah bentuk dari solusi fungsi gamma. Nah, sehingga solusi tadi itu menggunakan konsep fungsi gamma. Nah, ini kan bentuk dari min 2/5 itu sama saja kalau misalkan kita hitung dengan konsep persamaan 1 ini yang sudah kita review sebelumnya, integral 0 sampai tak hingga XP pangkat min 1 E pangkat min X dx. Nah, ini kan min 2/5 adalah milik dari P min 1. Nah, sehingga P min 1 sama dengan min 2/5. Nah, sehingga didapatkan P-nya itu adalah 3/5. Sehingga ketika konsep ini sudah didapatkan nilai dari GP-nya atau fungsi gamanya sendiri adalah nilai dari fungsi 3/5 ini, gamma 3/5. Seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya ada integral dari 0 sampai 1 akar pangkat 3 dari ln X dx. Nah, ini konsepnya sebenarnya sama menggunakan konsep yang nomor 1, persamaan 1 tadi. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Nah, dari X sama dengan E pangkat U. Nah, kita akan mengubah ke dalam bentuk fungsi gamma terlebih dahulu sehingga dapat diselesaikan. Nah, sehingga untuk U-nya sendiri itu adalah ln X. Nah, sehingga turunan dari dx-nya itu sama dengan E pangkat U du. Nah, kenapa? Karena E pangkat U diturunkan hasilnya sama saja, E pangkat U. Nah, sehingga ini saya rasa teman-teman sudah mengerti ya, X sama dengan E pangkat U, maka ketika kita ingin mendapatkan nilai U-nya, maka kita lenkan yang sebelah kiri, sehingga len dari X. Nah, batasnya kita ubah. Nah, dari len 1 itu kan hasilnya adalah 0. Nah, dan len 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, sehingga bentuk integral nomor 4 ini bisa kita ubah integral tak hingga sampai 0 dari U pangkat sepertiga E pangkat U du. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan fungsi gamma. Nah, untuk mengubah bentuk batas integralnya kita menggunakan sifat integral. Nah, sehingga min dari 0 sampai tak hingga U pangkat sepertiga E pangkat U du. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan fungsi dari bentuk fungsi gamma. Nah, sehingga hasilnya adalah min integral dari 0 sampai tak hingga U pangkat sepertiga E pangkat U du. Nah, ini kita bisa ketahui bahwa ketika konsep yang tadi, yang nomor 3 ini, P-nya harus kita cari terlebih dahulu sehingga
ketika gamma P itu sama dengan gamma dari nilai fungsinya. Nah, ini kan kalau misalkan 1/3 berarti nilai dari P-nya sendiri adalah 4/3. Karena 4/3 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1/3. Nah, sehingga gamma dari fungsi P sama dengan gamma dari fungsi itu sendiri. Nah, sehingga nilainya min gamma dari P-nya atau min gamma dari P-nya tadi 4/3. Nah, ini hasilnya adalah min gamma 4/3. Seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir dari pembahasan ini adalah integral dari 0 sampai tak hingga dari x pangkat 5 e pangkat min x kuadrat dx. Nah, ini menggunakan permisalan lagi, kita misalkan u sama dengan x kuadrat. Nah, ini untuk mengubah bentuk ininya nanti ke dalam bentuk fungsi persamaan gamma. Nah, sehingga ketika kita ingin membuat u-nya pangkat setengah, maka x-nya adalah kita akarkan sehingga mendapatkan x kuadratnya berubah menjadi x. Nah, du-nya maka kita dapatkan ini, yang ini du diturunkan terhadap du, maka 2x dx. Nah, maka ketika kita ubah ke kiri, maka setengah du sama dengan x dx. Nah, ini kan 0 sampai tak hingga integral x pangkat 5 e pangkat min x kuadrat dx bisa diubah, teman-teman. Nah, jadi setengahnya bisa kita keluarkan dx. Nah, ini kan setengah keluar integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kan sama saja kalau misalkan x pangkat 5 saya pecah menjadi x pangkat 4. Nah, x-nya dikalikan ini, masih tersisa x kan, berarti x dx. Nah, ini menjadi setengah 0 sampai tak hingga integralnya x pangkat 4 itu sama dengan u kuadrat e pangkat min u kuadrat. Nah, x dx itu sama dengan du tadi. Nah, setengahnya sudah keluar tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah gamma P atau GP. Nah, GP-nya berapa? P-nya itu adalah 3 karena P-1 sama dengan 2, maka P-nya sama dengan 3. Nah, ini G3 dibagi dengan 2 tadi. Nah, hasilnya kita tahu konsep dari G3 itu adalah 2 dikalikan 1 atau 2 faktorial dibagi dengan 2 tadi. Hasilnya adalah 1. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari tim Basoka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Basoka supaya bisa berlangganan dan tidak ketinggalan update video dari tim Basoka mengenai soal-soal fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.